Assalamualaikum. Apa kabar kawan inspirasi? Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di setiap harinya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tak terduga, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu, dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya, sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Harun al-Rashid menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib. Dari itu ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan seorang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan, perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja merasa heran. "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya. Hamba tidak bermaksud berlibur yang mulia," kata Abu Nawas. "Tetapi aku belum paham," kata raja. "Maafkan hamba, paduka yang mulia. Kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," kata Abu Nawas. Abu Nawas pergi selama 2 hari. Sekembali dari desa itu, Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu, kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksudmu?" Raja balas bertanya. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras ketika mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Dan sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada baginda. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu." "Kalau tidak," tawar raja ragu-ragu. "Cinta itu buta. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati." Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Setelah mendengar nasihat Abu Nawas, sang raja dan Abu Nawas memutuskan untuk menyamar sebagai rakyat biasa dan pergi ke desa yang berada di utara. Mereka ingin mencari tahu lebih lanjut tentang gadis yang telah membuat pangeran jatuh hati. Dengan mengenakan pakaian sederhana dan menyembunyikan identitas mereka, sang raja dan Abu Nawas tiba di desa tersebut. Mereka berjalan-jalan di pasar, berbicara dengan penduduk setempat, dan mencari tahu tentang gadis misterius yang telah menarik perhatian pangeran. Di sebuah warung kopi, mereka bertemu dengan seorang tua yang duduk sendirian. Abu Nawas mendekatinya dan bertanya, "Pak tua, apakah Anda tahu tentang seorang gadis yang sangat cantik di desa ini? Dia memiliki mata yang indah dan senyum yang memikat." Tua itu tersenyum dan berkata, "Ah, gadis itu adalah Laila, putri tukang kayu. Dia memiliki hati yang baik dan selalu membantu orang lain. Banyak pemuda yang jatuh hati padanya, termasuk pangeran." Sang raja dan Abu Nawas terkejut. Mereka tidak mengira bahwa gadis yang dicari adalah putri tukang kayu. Namun,
mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Laila. Mereka mengunjungi rumah tukang kayu dan bertemu dengan Laila. Gadis itu memang cantik, tetapi yang lebih menarik adalah kebaikannya. Laila ramah, rendah hati, dan selalu siap membantu orang lain. Sang raja dan Abu Nawas semakin yakin bahwa Laila adalah gadis yang tepat untuk pangeran. Namun, mereka masih harus menghadapi beberapa tantangan. Bagaimana mereka akan membantu pangeran mendapatkan hati Laila? Dan apakah Laila juga mencintai pangeran? Sang raja dan Abu Nawas memutuskan untuk mengamati Laila dari dekat. Mereka menyamar sebagai pedagang dan berjualan di pasar desa. Setiap hari, mereka melihat bagaimana Laila membantu ibu-ibu mengangkat barang-barang berat, memberi makan anak-anak yang kelaparan, dan selalu tersenyum kepada semua orang. Pangeran yang semakin membaik juga ikut menyusul dan menyamar. Ia mengenakan pakaian biasa dan berbicara dengan Laila tanpa menyebutkan statusnya sebagai putra mahkota. Laila tidak tahu bahwa pria yang sering berbicara dengannya adalah pangeran yang pernah jatuh hati padanya. Suatu hari, ketika hujan turun deras, Laila terjebak di tengah jalan. Pangeran yang melihatnya langsung menghampirinya dan menawarkan payung. Laila tersenyum dan menerima payung itu. Mereka berjalan bersama di bawah hujan, dan pangeran merasa hatinya semakin terpikat oleh kebaikan Laila. Abu Nawas yang diam-diam mengamati situasi ini tersenyum puas. Ia tahu bahwa cinta sejati tidak hanya berdasarkan penampilan atau status sosial. Laila dan pangeran memiliki hati yang baik dan saling menghargai. Namun, ada satu masalah, Laila tidak tahu bahwa pangeran adalah pria yang pernah jatuh hati padanya. Bagaimana mereka akan mengungkapkan perasaan mereka? Dan apakah Laila juga mencintai pangeran? Pangeran semakin dekat dengan Laila. Setiap hari, mereka berbicara tentang segala hal, tentang hujan yang turun, tentang bunga-bunga di taman, dan tentang impian mereka. Laila tidak tahu bahwa pangeran adalah orang yang pernah jatuh hati padanya. Baginya, pangeran hanyalah seorang pedagang yang baik hati. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, pangeran mengajak Laila berjalan-jalan di tepi sungai. Mereka duduk di bawah pohon rindang dan melihat bintang-bintang di langit. Pangeran merasa hatinya berdebar kencang. Inilah saatnya untuk mengungkapkan perasaannya. Pangeran, kata Laila dengan lembut, apa yang ingin Anda katakan? Pangeran tersenyum dan berkata, Laila, aku bukanlah seorang pedagang. Aku adalah putra mahkota. Namaku adalah Raja Amir. Laila terkejut. Dia tidak percaya bahwa pria yang selama ini dia kenal sebagai pedagang adalah seorang raja. Namun, hatinya tidak berubah. Dia masih merasa nyaman dan bahagia bersama Raja Amir. Kenapa Anda menyembunyikan identitas Anda? Tanya Laila. Raja Amir menjawab, aku ingin tahu apakah cintamu padaku tulus, tanpa memperdulikan statusku. Dan aku tahu sekarang, bahwa cinta kita adalah cinta sejati. Laila tersenyum dan memandang mata Raja Amir. Aku mencintaimu, Raja Amir. Tidak peduli siapa kamu. Mereka berdua saling berpegangan tangan di bawah bulan purnama. Cinta mereka membuktikan bahwa asmara memang memiliki cara yang aneh untuk menyatukan hati yang berbeda. Setelah Raja Amir dan Laila mengungkapkan perasaan mereka, pangeran ingin melamar Laila. Namun, ada satu halangan yang tak terduga, wali nikah. Laila selama ini menganggap seorang lelaki tua yang membesarkannya sebagai ayahnya. Namun, ternyata lelaki itu bukanlah ayah kandung Laila. Pangeran dan Abu Nawas berbicara tentang situasi ini. Pangeran harus menemui ayah kandung Laila untuk meminta restu dan memintanya menjadi wali nikah. Pangeran Amir memutuskan untuk mencari ayah kandung Laila, meskipun perjalanan itu penuh dengan rintangan. Ia hanya memiliki petunjuk yang samar. Ayah Laila berada di sebuah desa terpencil di seberang gurun pasir tandus. Pangeran mempersiapkan diri dengan baik. Ia mengenakan pakaian gurun, membawa air secukupnya, dan menunggangi kuda yang tangguh. Perjalanan dimulai dari istana, dan pangeran berharap petunjuk selanjutnya akan membawanya ke ayah Laila. Namun, gurun pasir bukanlah tempat yang ramah. Matahari terik membakar kulit, dan angin kencang menggulung pasir seperti ombak. Pangeran harus berhati-hati agar tidak tersesat di antara bukit pasir yang tak berujung. Setelah berhari-hari berjalan, pangeran menemukan pasir hisap yang legendaris. Pasir ini seperti perangkap yang menghisap siapapun yang melangkah di atasnya.
Pangeran mengingat petunjuk, jika ingin bertahan hidup, ikuti jejak kaki kuda. Dengan hati-hati, pangeran mengarahkan kudanya mengikuti jejak kaki kuda yang terlihat samar di antara pasir. Beberapa kali, kaki kudanya hampir terperangkap, tetapi pangeran berhasil menyelamatkannya. Pasir hisap itu memang berbahaya, tetapi petunjuknya benar. Setelah melewati pasir hisap, pangeran tiba di sebuah oase kecil. Di sana, ia bertemu seorang pemandu nomaden yang mengenal gurun ini dengan baik. Pemandu itu berkata, ayah Laila berada di desa di seberang bukit pasir ini. Tetapi perjalanan menuju sana lebih berbahaya lagi. Pangeran tidak gentar. Ia mengucapkan terima kasih kepada pemandu dan melanjutkan perjalanan. Desa itu mungkin hanya beberapa hari lagi, tetapi tantangan yang menanti lebih sulit. Pangeran Amir melanjutkan perjalanan menuju desa di seberang bukit pasir. Namun, rintangan yang menantinya lebih sulit daripada yang pernah ia bayangkan. Kini pangeran terjebak dalam badai pasir yang menggulung seperti ombak. Angin kencang membawa pasir ke segala arah, menghalangi pandangannya. Ia harus menutupi wajahnya dengan kain, agar tidak tercekik oleh pasir yang masuk ke hidung dan mulutnya. Badai pasir adalah fenomena meteorologi yang umum terjadi di wilayah arid dan semi-arid. Kecepatan angin yang meningkat dalam wilayah yang luas menyebabkan pasir terangkat ke atmosfer. Proses ini disebut saltasi, di mana butiran-butiran pasir bergerak dengan cepat sesuai arah angin. Badai pasir dapat memindahkan seluruh bukit pasir dan membawa pasir dalam jumlah besar, sehingga tepi badai terkadang menyerupai dinding pasir setinggi 1,6 km. Pangeran harus berjuang melawan angin dan pasir yang menghalangi jalannya. Ia bertahan dengan tekad kuat, berharap bisa mencapai desa dan menemukan ayah Laila. Pangeran Amir berdiri di tengah badai pasir yang menggulung. Angin kencang membawa butiran-butiran pasir yang menusuk kulitnya. Ia menutupi wajahnya dengan kain, tetapi pasir tetap masuk ke mata dan hidungnya. Pangeran tahu bahwa ia harus bertahan. Ia mengingat petunjuk dari pemandu nomaden, ikuti jejak kaki kuda. Pangeran melihat jejak samar di antara pasir, dan mengarahkan kudanya mengikutinya. Kuda itu berjuang melawan angin dan pasir yang menghalangi jalannya. Beberapa kali, kaki kuda hampir terperangkap dalam pasir hisap. Pangeran dengan cepat menarik kaki kudanya, dan membebaskannya. Ia merasa pasir menggores kulitnya, tetapi tekadnya tidak goyah. Pandangan pangeran kabur karena pasir yang menggulung. Ia mengandalkan insting dan pendengarannya. Setiap langkahnya harus hati-hati, agar tidak tersesat di tengah badai. Beberapa jam berlalu, dan pangeran merasa lelah. Kuda juga terengah-engah. Namun, mereka terus maju. Pangeran berbicara pada dirinya sendiri, aku harus sampai ke desa ayah Laila tinggal. Tiba-tiba, angin berhenti. Pasir turun perlahan, dan pangeran melihat cahaya di kejauhan. Ia mencapai tepi badai, dan menemukan dirinya di sebuah oase kecil. Kuda dan pangeran haus dan lelah, tetapi mereka selamat. Supaya, pangeran bersyukur. Ia tahu bahwa badai pasir adalah ujian, dan ia berhasil melewatinya. Dengan tekad yang kuat, ia akan terus berjuang menuju desa dan menemukan ayah Laila. Persediaan airnya semakin menipis. Pangeran harus menghemat setiap tetes air yang dimilikinya. Ia meminum hanya sedikit setiap hari, berharap bisa bertahan hingga mencapai desa tujuan. Pangeran Amir terus berjalan melintasi gurun pasir yang tandus. Matahari terik membakar kulitnya, dan angin kencang mengeringkan bibirnya. Persediaan airnya semakin menipis, dan kuda yang menemaninya juga terlihat lemah. Supaya, pangeran merasa haus. Ia mengingat petunjuk dari pemandu nomaden, ikuti jejak kaki kuda. Namun, jejak itu semakin samar, karena angin yang terus membawa pasir. Ia memandang ke kejauhan, mencari tanda-tanda oase atau sumber air. Beberapa kali, pangeran berhenti dan menggali pasir dengan tangannya, berharap menemukan air di bawah permukaan. Tetapi gurun ini tidak memberi banyak. Ia menggigit bibirnya untuk mengurangi rasa haus, tetapi keadaannya semakin kritis. Kuda juga terlihat lemah. Pangeran memutuskan untuk berhenti sejenak, dan membagikan sedikit air yang tersisa pada kudanya. Ia merasa bersalah karena membawa kuda ini ke dalam gurun yang keras ini. Tiba-tiba, pangeran melihat sesuatu di kejauhan. Ada bayangan hijau di tengah pasir. Ia berlari menuju sumber air yang tak terduga, sebatang pohon kurma yang tumbuh di tepi oase kecil. Pangeran Amir merasa lega.
Ia meminum air dari pohon kurma itu, dan memberikan sedikit pada kudanya. Keduanya merasa hidup kembali. Pangeran bersyukur, karena keajaiban ini menyelamatkannya dari kekeringan. Dengan tekad yang kuat, Pangeran Amir melanjutkan perjalanan. Ia tahu bahwa badai pasir dan kekeringan hanyalah ujian. Ia harus sampai ke desa, dan menemukan ayah Laila. Cinta mereka adalah api yang membakar di tengah gurun ini, dan Pangeran tidak akan membiarkan apapun memadamkannya. Pangeran Amir melanjutkan perjalanan, namun hari semakin gelap. Kini bulan purnama menerangi gurun pasir, dan angin dingin menusuk tulang. Kuda yang menemaninya juga terlihat lelah. Tiba-tiba, Pangeran mendengar suara aneh. Ia memperketat pegangan pada pedangnya, dan memperhatikan sekeliling. Di kejauhan, ada sepasang mata yang berkilauan. Serigala gurun melangkah perlahan menuju Pangeran. Serigala itu besar dan buas. Bulu coklatnya kotor oleh pasir dan debu. Pangeran merasa ketakutan, tetapi ia tahu bahwa ia harus berhadapan dengan binatang ini. Pangeran mengambil langkah mundur dan berbicara dengan suara tenang, "Hai, saudara serigala. Aku tidak ingin berkelahi. Aku hanya mencari tempat untuk istirahat malam ini." Serigala mengangkat kepala dan menatap Pangeran. Matanya tajam dan penuh peringatan. Ia menggeram, mengungkapkan gigi tajamnya. Pangeran mengambil air dari botolnya dan meletakkannya di tanah. "Ini untukmu," katanya. "Aku tidak ingin berkelahi. Aku hanya lelah dan haus." Serigala mengendus air dan menjilati bibirnya. Ia kemudian menghilang ke dalam kegelapan malam. Pangeran merasa lega. Ia tahu bahwa serigala gurun adalah makhluk yang tangguh dan bijaksana. Ia berterima kasih pada binatang itu, dan melanjutkan perjalanan menuju tempat istirahat. Kini Pangeran Amir telah mendapatkan tempat yang cukup nyaman, untuk ia dan kudanya beristirahat malam ini. Pagi hari menyingsing di gurun pasir. Pangeran Amir melanjutkan perjalanannya, menuju desa yang ia cari. Setelah bertanya dengan beberapa orang yang ia temui, akhirnya ia menemukan desa itu. Dengan hati berdebar, Pangeran Amir berdiri di depan sebuah rumah sederhana. Ia mengetuk pintu, dan menunggu dengan penuh harap. Pintu terbuka, dan di hadapannya berdiri seorang lelaki tua dengan mata yang penuh kejutan. "Ayah," ucap Pangeran Amir dengan suara gemetar. "Aku adalah Pangeran Amir, anak dari Sultan Kerajaan Baghdad." Lelaki tua itu memandang Pangeran Amir dengan seksama. Ia mengenali wajah muda di hadapannya. "Amir," katanya dengan suara terbata-bata. "Wahai Pangeran, ada gerangan apa Anda jauh-jauh dari Baghdad, hingga sampai di kediamanku?" tanya ayah Laila dengan sedikit penasaran. "Ayah, kedatanganku ini bermaksud untuk melamar anakmu Laila. Aku ingin meminta restu dan menjadi wali nikah Laila. Aku mencintainya dengan tulus," jelasnya dengan suara yang sedikit bergetar. Ayah kandung Laila tersenyum. "Anakku, cinta sejati adalah anugerah. Cinta sejati memang memiliki cara yang aneh untuk menyatukan hati yang berbeda. Aku dengan senang hati akan menjadi wali nikah kalian." Setelah Pangeran mengutarakan maksud tujuannya, Pangeran pun langsung membawa ayah Laila ke istana untuk melaksanakan pernikahan di istana. Sesampainya ayah Laila di istana dan bertemu dengan Laila dan Raja, mereka langsung merencanakan acara pernikahan yang akan dilangsungkan beberapa hari ke depan. Setelah beberapa hari kemudian, hari itu, desa berhias dengan warna-warni. Bunga-bunga diletakkan di setiap sudut, dan warga desa berkumpul di lapangan terbuka. Pangeran Amir mengenakan pakaian pernikahan yang indah, dan Laila tampil cantik dengan gaun putihnya. Ayah kandung Laila berdiri di samping Pangeran Amir. Ia memandang kedua mempelai dengan bangga. Pangeran Amir dan Laila saling berpegangan tangan, matanya penuh cinta. Imam desa membacakan doa pernikahan. Pangeran Amir dan Laila berjanji untuk saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Warga desa bersorak, dan musik mengalun di udara. Pangeran Amir mencium dahi Laila. "Kau adalah cahaya hidupku," katanya dengan suara lembut. Laila tersenyum. "Dan kau adalah keajaiban yang aku temukan di tengah gurun pasir." Pernikahan mereka diakhiri dengan tarian dan perayaan. Warga desa berdansa di bawah langit biru, dan cahaya matahari senja menyinari hari bahagia ini. Pangeran Amir dan Laila tahu bahwa cinta mereka adalah anugerah. Mereka bersumpah untuk selalu bersama, menghadapi segala rintangan, dan menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan.
Dan di tengah gurun pasir yang keras, dua hati yang berbeda menemukan satu tujuan, yaitu kebahagiaan sejati. Demikianlah kisah Abu Nawas, yang tidak pernah kehabisan ide untuk menyelesaikan segala masalah yang ia hadapi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada saran dan kritik, atau request kisah inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM ke akun sosial kami di kolom deskripsi di bawah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.